Hei ner aga kariba tumai. Alhamdulillah baik Min. Komentar tergokil kali ini datang dari ner kita Danang Widianto U5N. Salam dari TKI Taipei, Taiwan Bang. Wah, sehat-sehat di sana ner. Nih, pantun dulu buat pemanasan Ubun-ubun ikan bolu. Yang lagi nonton sambil makan gorengan, coba komen di bawah. Musim panas sesaat sebelum kembali bertempur dalam kerasnya dunia kerja, seorang gadis cantik bernama Heather akrab disapa Angel memutuskan menjelajahi Eropa sebagai petualangan terakhirnya bersama dua sahabatnya Amy dan Connie. Mereka bertiga gadis-gadis jomblo yang tak terlalu peduli soal lelaki apalagi Amy. Wah, dadaya baru saja diputuskan oleh kekasihnya, ia diselingkuhi. Dan perjalanan ini akan jadi sesuatu yang berkesan sebab target mereka jelas menelusuri tempat-tempat bersejarah di seluruh penjuru Eropa. Sebagai hidangan pembuka, mereka menghabiskan hari di Amsterdam lalu melanjutkan ke Paris yang tentu tak boleh terlewatkan. Target berikutnya Barcelona dengan Sagrada Familia, Le Baqueria Market dan banyak tempat lain yang sudah mereka tandai. Dalam perjalanan dengan kereta malam menuju Barcelona, fokus Amy justru terpikat oleh pria berbaju hitam yang sejak tadi memperhatikannya dan memberi kode-kode halus. Nah, karena mengingat Amy baru saja diputuskan, baru diselingkuhi, sepertinya sakit hatinya akan ia lampiaskan pada pria mempesona itu. Lihat saja si Amy responsif sekali. Begitu pria itu berdiri menuju ruang belakang, Amy langsung mengikutinya. Angel dan Connie hanya bisa geleng-geleng melihat sahabatnya itu menebak-nebak hal menggoda apa yang terjadi di belakang sana. Tak lama, penumpang baru naik, seorang pria, dan karena semua kursi sudah penuh, ia nekat naik ke bagasi tepat di atas Angel. Bukan cuman Angel dan Connie yang terkejut melihat tingkah pria itu, tapi juga seluruh penumpang di gerbong. Pria itu tampak santai seolah posisi di atas bagasi adalah hal wajar. Katanya selama tak mengganggu siapapun ya sah-sah saja. Lagi pula juga sudah bayar tiket, jadi apa masalahnya? Begitu perjalanan makin jauh dan para penumpang mulai tertidur, Angel masih sibuk membaca artikel di ponselnya. Tak disangka pria di atas bagasi itu juga belum tidur Dan tak karena bosan atau pegal, ia pun mencoba mengajak Angel mengobrol. Awalnya pembicaraan sederhana apa adanya, tapi justru membuat Angel sedikit nyaman meski sempat waspada. Pria itu lalu tersenyum dan bercanda. Katanya di atas sini lumayan keras. Oh, ternyata nama pria itu ialah Jack. Melihat senyum yang terpancar dari Angel, jelas ia mulai merasa nyaman dengan pria spontan itu. Obrolan ringan pun terus berlanjut. Sementara Connie di sampingnya sesekali pura-pura tidur padahal diam-diam menguping. Setelah saling berkenalan dan bersalaman, Jack mulai melontarkan pertanyaan. Hey, apa yang membuatmu naik kereta malam ke Barcelona? Angel menjawab santai, kebetulan aja aku mau ke sana. Ia lalu balik bertanya hal yang sama dan Jack pun memberi jawaban yang serupa. Obrolan mereka sederhana tapi entah kenapa terasa bikin nagih. Okay, see you later. Alright. Good night. Timingnya pas tapi entah kenapa ada yang ganjal Nah, begitu pagi tiba dan kereta berhenti di stasiun Barcelona, Angel dan Connie turun lebih dulu sementara Amy belum juga kelihatan. Ternyata yang masih sibuk dengan pria berbaju hitam itu. Angel dan Connie cuma bisa saling pandang sambil geleng-geleng melihat Amy. Tak lama Jack ikut turun dan sempat memperkenalkan diri pada Connie. Meski dari tatapan matanya jelas sekali kalau yang ia incar sebenarnya ialah Angel. Dan akhirnya Amy memberitahu jika pria mempesona itu namanya ialah Ruslan, orang Inggris. Dan kabar baiknya Ruslan mengundang mereka bertiga ke klub sebentar malam yang katanya terletak di sebuah gudang. Buat Amy dan Connie itu terdengar seru, kapan lagi dapat pengalaman begitu ya kan? Tapi untuk Jack,
Jalan mereka memang harus berpisah sampai di sini. Come on. Nice to meet you. Tempat pertama yang dikunjungi Angel tentu ikon paling fenomenal di Barcelona, Spanyol, Sagrada Familia, gereja raksasa yang pembangunannya sudah lebih dari 1 abad dan masih belum selesai sampai hari ini. Menara utamanya menjulang sekitar 168 meter, karya monumental Antoni Gaudi yang bikin siapapun terpesona. Angel, Connie dan Ami pun terpukau, hari itu terasa begitu menyenangkan. Nah, seusai itu mereka pun ingat ajakan Ruslan ke klub yang katanya berada di sebuah gudang. Datanglah mereka ke sana. Suasananya benar-benar gila, lampu-lampu berkedip, dentuman DJ menghentak, semua orang larut dalam irama. Mereka menari, tertawa dan melepaskan semua beban. Efek minuman mulai terasa, suasana makin panas. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Angel dikejutkan oleh sosok yang tak disangkakan muncul, yaitu ialah Jack. Iya, Jack Pray yang sempat tidur di atas bagasi. Lucunya lagi, Connie rupanya tak mau kalah dari Ami, ya juga sudah mengamankan satu pria bernama Ray. Sementara Ami sudah mabuk kepaya dengan Ruslan. Jack dan Angel yang masih agak canggung hanya saling tersenyum kikuk. Jack terlihat tak begitu menikmati suasana klub, katanya terlalu bising dan sumpek. Ia pun mencoba mengajak Angel keluar sebentar ke belakang klub. Ternyata Angel baru bisa jujur, ia pun tak terlalu suka dengan dunia malam seperti itu, terlalu bising katanya. Nah, dari atas motor, udara malam Barcelona terasa menenangkan, sedikit menghapus sisa dentuman dari dalam klub. Dan itu membuat obrolan mereka makin mengalir. Entah karena efek alkohol atau suasana yang mulai hangat, Angel jadi lebih terbuka. Ia mulai bertanya soal Jack, apa tujuannya ke Barcelona, dari mana asalnya, dan apa pekerjaannya. Jack menjawab santai, katanya ia berasal dari Selandia Baru. Tentang pekerjaan, ia mengaku sedang tak bekerja, hanya ingin berkelana tanpa rencana. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi justru bikin Angel makin penasaran. Ada sesuatu dalam nada suaranya, semacam rahasia kecil yang belum ia ceritakan, seolah Jack menyembunyikan sesuatu di balik senyum dan cara bicaranya yang sederhana. Connie yang sudah cukup mabuk akhirnya keluar dari klub bersama Ray, sementara Ami dan Victoria entah kemana. Emang dua orang itu, Setelah klub bubar, Connie dan Ray ternyata langsung memesan kamar. Angel tentu tak bisa melarang, hanya mengingatkan agar tetap tahu batas. Situasi ini membuat Angel akhirnya kembali hanya berdua dengan Jack. Bedanya, mereka tak seperti Connie dan Ami, tak ada niat aneh, tak ada tujuan cepat. Mereka menikmati kebersamaan itu dengan cara yang lebih tenang dan alami. Sambil menyusuri kota, Jack tiba-tiba menunjuk ke arah menara kereta gantung. Ia mengajak Angel naik ke atas sana, tapi bukan tanpa alasan. Katanya, kakek buyutnya pernah menaiki kereta gantung itu pada tahun 1940 dan ia ingin merasakan hal yang sama. Angel langsung tersenyum penasaran, namun saat mereka tiba di lokasi, ternyata akses ke atas sudah ditutup. Tapi Jack tak menyerah, ia tetap membuka jalur untuk membawa Angel ke puncak menara. Meski cukup beresiko, Angel tampak begitu senang bisa dibawa ke Mariner. Dari atas menara bisa melihat pemandangan kota Spanyol yang sangat memukau, bahkan Sagrada Familia pun terlihat jelas dari sana. Perlahan Jack mulai bercerita jika gereja itu tertulis dalam jurnal kakek buyutnya, dan kakek buyutnya tentu bukan orang biasa. Dia seorang prajurit Perang Dunia Kedua yang memilih tinggal di Eropa setelah perang berakhir. Dari sinilah Jack mulai membuka jati dirinya, yang menjelaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang suka hidup terikat aturan, yang menyukai kebebasan, spontanitas, dan menolak hidup penuh penjelasan. Sedangkan Angel malah sebaliknya, gadis yang hidupnya selalu tertata rapi dan penuh perencanaan. Jack lalu memperlihatkan jurnal peninggalan kakek buyutnya itu yang bernama Russell, yang berisi catatan semua tempat yang pernah dikunjungi sang prajurit itu. Ia bertekad mengikuti jejak perjalanan tersebut, menjelajahi Eropa sebagaimana kakek buyutnya dulu. Dari sinilah perlahan tumbuh sesuatu di antara mereka. Rasa nyaman itu makin terasa. Lirikan mata Angel yang lembut seperti memberi isyarat bahwa hatinya mulai goyah.
Malam yang indah ini sama sekali tak ada di daftar rencana Angel. Namun justru disinilah ia belajar satu hal, bahwa hal-hal yang tak direncanakan seringkali jauh lebih berkesan. Dan karena terlalu nyaman, mereka berdua sampai ketiduran di puncak menara. Saat pagi datang, matahari perlahan menyapa diiringi nyanyian burung laut yang menandai awal hari baru. Tapi begitu Angel terbangun, wajahnya langsung pucat. Kereta gantung ternyata sudah lepas, dan ini jadi masalah besar bagi mereka. Untung sekali Jack cukup pandai berimprovisasi. Mereka pun berhasil turun dari sana. Nah, begitu tiba di bawah, mereka langsung menuju hotel tempat Connie menginap. Sekalian sarapan juga di sana, namun suasana santai itu tak berlangsung lama karena Ami belum juga muncul. Angel dan Connie mulai panik, panggilan tak dijawab, pesan tak dibaca, hingga akhirnya tak lama Ami datang dengan wajah kusut dan kabar buruk. Semua barangnya dibawa kabur oleh Ruslan. Paspor, uang, bahkan jaket kulit yang baru dibeli pun sampai lenyap. Ternyata Ruslan hanyalah penipu yang memanfaatkan pesonanya untuk menjerat perempuan. Connie hanya bisa geleng-geleng kepala sambil nyelutuk. Makanya jangan asal nyosor sama orang asing. Dan satu-satunya cara sekarang ya mereka harus mencari Ruslan. I definitely remember walks through there and hey! You're the one who sang. I know you. Hi, did you have a party? Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya mereka mendapat petunjuk tentang keberadaan Ruslan. Tanpa pikir panjang, mereka pun datang ke sana. Awalnya Ruslan masih berkelik, tapi Jack dan Ray tak memberi ruang untuk alasan kosong seperti itu. Amarah yang tertahan pun pecah. Ruslan dihajar habis-habisan. Saking jengkelnya, Angel sampai sempat melorot celananya. Untung saja Ruslan masih sempat kabur lewat jendela sebelum situasi makin kacau. Dan yang penting, Ami berhasil mendapatkan kembali semua barangnya. Tak berhenti sampai di situ, mereka malah menemukan bonus segulung uang di saku celana Ruslan. Mungkin hasil curian atau apa, tapi siapa peduli ya kan, uang itu akan memperpanjang perjalanan mereka. Dengan uang itu, mereka menyewa mobil dan Jack berjanji akan membawa mereka ke tempat yang luar biasa. How? Ami kini resmi jadi obat nyamuk dan ia baru benar-benar menyesal sudah terlalu agresif dengan Ruslan. Tapi Angel cukup bijak ya, tak ingin menyudutkan sahabatnya itu. Hari ini Jack berencana membawa mereka ke sebuah pulau. Tamasya yang luar biasa menakjubkan, setiap sudutnya layak diabadikan. Jadi kamera tak berhenti bekerja, cepret. Tapi anehnya sejak awal Jack selalu menolak untuk ikut berfoto. Sambil bercanda, Angel berkata, ya kau memang agak jelek. I could use this, yeah. Dan ternyata tempat mengasihkan itu memang ada di dalam jurnal kakek buyut Jack. Halaman-halamannya sudah menguning tapi penuh dengan catatan perjalanan yang hidup. Dengan iringan gitar warga lokal, Jack mengajak Angel berdansa minimal sekali seumur hidup katanya. Sehari semalam mereka menikmati suasana pulau, tertawa, menari, dan benar-benar lupa dengan beban di pikiran. Nah, di esok paginya, Ami dan Connie sudah bersiap untuk pulang ke New York karena panggilan mendadak. Sementara Angel memilih tinggal sebab Jack berjanji akan memberinya trip terakhir menjelajahi kota-kota Spanyol, menjelajahi Eropa. Dalam perjalanan ini, Angel semakin mulai terbuka ya, bercerita tentang keluarganya. Ibunya pergi saat dia berumur 10 tahun dan sejak itu hanya ayahnya yang tersisa. Jack mendengarkan tanpa memotong, hanya menatap penuh empati. Ya, lalu mengajak Angel melihat karya-karya Antoni Gaudi, Parguel, Casbatlo, apa sih bacanya, yang jelas itulah Yaner, hingga Sagrada Familia, mahakarya arsitektur yang memadukan alam gotik dan mosaik berani. Di sana, Jack sempat terganggu oleh seorang gadis yang sibuk berfoto ke sana kemari. Ya tampak jijik, lihat dia hanya peduli pada kamera bukan pada apa yang ia lihat. Angel sebenarnya juga agak tersinggung di sini, tapi di balik wajah sederhananya, Jack ternyata pria yang pandai membujuk. I can't even look at What? virtual experience. I'm gonna ask you to. Connie, Amy, and I were. I don't want to leave things on bad. Can I drive?
Sambil melanjutkan perjalanan, Jack akhirnya meminta maaf atas sikapnya tadi kalau memang ucapannya sempat membuat Angel tersinggung, ya kan? Dengan nada tenang, Jack mengakui bahwa dirinya memang seorang introvert dan perfeksionis. Dulu katanya banyak membuang waktu memikirkan bagaimana orang lain melihat dirinya, yang ingin terlihat sempurna di mata semua orang, padahal hidup seperti itu justru menyiksa batin, ucapnya. Di tengah percakapan itu terungkap hal mengejutkan juga. Jack ternyata bergelar ganda di bidang ekonomi dan statistik, bahkan pernah bekerja di dunia perbankan seperti Angel. Tapi di suatu hari yang memutuskan meninggalkan semua itu, ia ingin melepaskan beban, keluar dari tekanan citra sempurna dan hidup bebas mengikuti jejak perjalanan kakek buyutnya yang tertulis di jurnal tua tersebut. Saat mereka duduk di tepi pantai menikmati angin laut dan menikmati keramaian di bawah sana, Angel tiba-tiba ditelepon ayahnya. Angel diberitahu sekalian diberi kabar kapan pulang. Bahkan Angel disuruh memesan tiket ke New York sekarang. Ini soal karir katanya, apalagi dua sahabatnya sudah lebih dulu pulang. Tapi Angel tak siap, ya kan? Ia pun mencari berbagai alibi agar bisa tetap di Eropa sedikit lebih lama. Dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang belum ingin ia lepaskan, ada sesuatu yang ingin ia tuntaskan bersama Jack. Okay, bye. What was that? I'm lying. In the heart of Donost, I stood on a bridge. I will not stand on the shore. I'm just a second of it. Setelah membaca puisi lama di jurnal kakeknya, Jack merasa sudah saatnya membawa Angel ke kediaman kakek buyutnya itu. Ia pun mengajaknya ke sana sekalian memperkenalkan Angel pada keluarganya di Eropa, ya kan? Angel disambut hangat dengan mereka, suasana terasa akrab dan penuh tawa. Dan karena sebelumnya Jack sempat menyinggung kalau Angel pandai bermain gitar, keluarganya pun memaksanya untuk mempersembahkan satu buah lagu. Angel tersipu, tapi ini jebakan halus. I'll try. Come on. What's going on? What's going on? Asik sekali suasananya. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan Jack tetap setia menjadikan jurnal tua itu sebagai petunjuk arah. Setiap halaman terasa seperti kompas menuju takdir, alam semesta, Tuhan atau apapun itu. Kita hanya perlu memikirkannya sesering dan sekeras mungkin, kata Jack. Dari cara Jack berbicara dan menikmati hidup, Angel semakin jatuh hati. Segalanya terasa sederhana tapi begitu tulus. Jelas sekali dari sikap dan lirikan-lirikan yang dipancarkan Angel. Dan malam ini jadi malam yang membara bagi mereka. Jagung Jack tertanam dalam. Cinta yang awalnya samar kini menjelma jadi nyata, melebur tanpa batas. How you doing? There's a bar. There's some breakfast over there if you. Thank you, Victor. It's very special. Hari ini jadi hari yang paling seru. Jack dan Angel berangkat menuju sebuah kota yang tengah menggelar festival budaya lama, festival berburu banteng. Semua peserta wajib mengenakan pakaian serba putih dan syal merah. Tradisi yang sudah turun-temurun di sana. Suasana begitu meriah, teriakan dan tawa bercampur aduk memenuhi jalan. Jack yang awalnya hanya ingin menonton malah terbawa suasana, ikut berlari bersama mereka. Namun siapa sangka seekor banteng menyundulnya dan terkapar ke jalan. Macho thing if you do. Jack mengalami cedera di bahu, tapi itu sama sekali tak menghentikan semangatnya untuk terus berkeliling Eropa mengikuti jejak jurnal sang kakek bersama Angel. Nah, bersama Angel yang mengunjungi begitu banyak tempat bersejarah dari kota ke kota hingga desa-desa kecil yang penuh kenangan. Yang ada di antara mereka hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Perjalanan yang awalnya iseng kini berubah jadi sesuatu yang berarti. Namun semakin trip itu mendekati akhir, Jack mulai memperlihatkan sikap aneh. Kadang ia pergi menelpon diam-diam seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Oh, Angel tentu curiga tapi ia memilih diam. Dan pada saat mereka lanjut minum anggur dari atas sini, Angel mencoba membuka kembali jurnal tua milik kakek Jack. Ia menemukan selembar kertas terselip di balik sampul dalam. Bahkan Jack sendiri baru tahu soal tersebut. Di dalamnya tertulis satu petunjuk terakhir, sebuah tempat kecil di pegunungan Pirenia bernama Santa Pau, titik temu 3 negara.
Di catatan itu tertulis, jika kau melewatkannya, kau akan menyesal seumur hidup. Datanglah ke sana saat warga merayakan Santa de Ia Primavera, festival musim semi. Do you think that festival's... Okay, let's keep... I think Russell wanted you. Entah festival itu masih ada hingga sekarang, tapi yang pasti Jack menyerahkan kertas itu pada Angel. Nah, sebelum benar-benar meninggalkan Eropa, Jack mengajak Angel mengunjungi Colosseum di Roma, peninggalan megah kekayaan Romawi yang dulu menjadi arena gladiator dan pertunjukan publik. Bangunan kolosal ini mampu menampung hingga 50.000 penonton dan menjadi simbol kejayaan Romawi kuno. Angel sangat terpukau ada di sini. Ia tak henti-hentinya berterima kasih pada Jack atas semua perjalanan yang luar biasa ini. Katanya, jejak-jejak yang mereka tapaki akan jadi kenangan terindah dalam hidupnya. Tapi di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang menyesakkan. Keduanya pasti tahu perjalanan ini akan segera berakhir. Angel harus kembali ke New York dan Jack entah apa yang akan ia lakukan, ya kan? Saat Angel mencoba membicarakan masa depan mereka, berharap Jack akan ikut bersamanya, jawaban Jack justru membuatnya kaget. Aku tak butuh apapun, Angel. Semuanya sudah ada di sini. Kita nikmati sisa-sisa waktu yang ada. Sikap Jack yang tiba-tiba dingin membuat Angel bingung. Pastinya tak memberi alasan, tak juga penjelasan, hanya senyum samar yang terasa seperti perpisahan. Point talking about. Like, I'm sorry. What What are you do you talking mean about there's no the point? Trap, Jack. I'm not some, like... Of course, this is real. Conversation with you right now. Kini perbedaan di antara mereka terasa begitu tajam. Di saat Angel sudah menata rencana masa depan yang rapi bersama Jack, justru Jack bersikap kabur dan tak memberi arah. Secara halus ia seakan menolak semua itu, termasuk kemungkinan untuk menikah. Tentu Angel terpukul. Ia sudah memberikan segalanya, sudah percaya sepenuhnya, tapi Jack malah terlihat bodoh dan dingin, seolah Angel hanya bagian kecil dari petualangan hidupnya. Tapi ya begitulah hidup, ya kan, selalu punya kejutan antara luka dan bahagia, antara datang dan pergi. Kita tak pernah bisa memilih momen mana yang akan jadi sempurna. Merasa sudah tak adarnya lagi di Eropa, saat ini Angel telah memesan tiket penerbangan ke New York. Namun tak lama Jack datang. Dengan nada mantap ia berkata bahwa ia akan ikut ke sana. Betapa bahagianya Angel mendengar itu, Sebelum berangkat, terlebih dahulu Jack mengajak Angel untuk menanam pohon zaitun. Katanya ia ingin pohon-pohon itu tumbuh dan dinikmati kelak oleh cucu-cucu mereka, bahkan oleh generasi yang akan datang. Sebuah simbol sederhana memang, tapi penuh makna. Seusai menanam pohon, mereka pun bergegas ke bandara, siap untuk terbang ke New York. Tapi lagi-lagi telepon Jack berdering. Entah siapa yang menelpon, tapi nada suaranya berubah dingin dan kaku setelah telepon itu tertutup. Sikap Jack makin aneh. Angel sempat menanyakan, tapi Jack hanya menjawab singkat, hanya telepon biasa katanya. Saat pengumuman pre-boarding terdengar, Jack berkata ingin ke toilet sebentar. Angel menunggu 5 menit, 10 menit, tapi Jack tak juga kembali. Rasa panik mulai naik, telepon tak diangkat, pesan tak dibalas, hingga akhirnya penumpang dipanggil terakhir kalinya. Dengan sisa harapan, Angel memutuskan naik ke pesawat, berharap Jack sudah lebih dulu di dalam. Tapi saat ia menelusuri lorong kursi satu persatu, tak ada Jack di sana. Nah, saat pesawatnya mulai melaju ke landasan, pesan Jack pun baru masuk. Sebuah pesan singkat. Lalu setelah itu nomornya tak bisa lagi dihubungi, bahkan tampaknya ia memblokir Angel. Pedih sekali perasaan Angel. Ia sama sekali tak tahu kenapa Jack memilih pergi begitu saja, mengakhiri segalanya tanpa satupun penjelasan. Beberapa hari telah berlalu di New York, tapi bayangan Jack masih menempel kuat di kepalanya. Semakin dia berusaha melupakan, semakin sakit rasanya. Dan karena tak tahan terus berdiam diri di rumah, Angel memutuskan bertemu Connie dan Amy. Di sana menceritakan semuanya tentang Jack, tentang perpisahan yang tak semestinya terjadi di bandara. Dua sahabatnya hanya bisa mendengarkan dengan wajah prihatin. Mereka pun tak mengerti kenapa Jack memilih menghilang seperti itu.
Hari-hari berlalu, Angel sudah kembali ke rutinitasnya bekerja membantu ayahnya di rumah, sementara Angel juga yang merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Ayahnya selalu berusaha menenangkan dengan kata-kata bijak, "Nar, kalau seseorang memang ditakdirkan untuk munak, dia akan menemukan jalan pulang." Kalimat itu sempat membuat Angel sedikit tersenyum, tapi setiap kali membuka ponsel dan mendapati Jack masih memblokirnya, hatinya kembali remuk. Setiap hari, Angel menebak-nebak mencoba memecahkan misteri kenapa Jack menghilang di bandara. Sampai di suatu hari, kabar bahagia datang. Connie akan menikah dengan Ray. Angel dan Amy ikut larut dalam kebahagiaan sahabat mereka, tapi di balik senyum yang ia tampilkan, kerinduan pada Jack masih menghantui. Setelah pesta usai, Ray menghampiri Angel dengan wajah serius yang menyerahkan sebuah paket kecil dan sepucuk surat. Ini dari Jack katanya. Rupanya Jack menitipkan hadiah pernikahan untuk Connie dan di dalamnya terselip surat khusus untuk Angel berisi permintaan maaf dan penjelasan yang selama ini ia tunggu. The abort was an unforgivable thing to do. The plane alone was the hardest thing that I've ever. I had no choice about how sick I'd been before. The future was uncertain. Suddenly there it was. I had to hope that you'd hate me and ask you to watch me more and more as the months go by. Better that journey worth that led me to you is what makes us dance. Whatever comes next. Wah, ternyata alasan kenapa Jack menghilang dari hidup Angel begitu menyakitkan sekaligus membuat segalanya terasa masuk akal. Jack menderita kanker. Di balik semua romantisme dan petualangan mereka selama ini, rupanya ada rahasia besar yang ia sembunyikan, penyakit yang perlahan merenggut masa depannya. Dalam surat itu, Jack menuliskan bahwa ia tak sanggup membiarkan Angel ikut menanggung penderitaannya, yang memilih pergi agar Angel bisa membencinya, agar lebih mudah baginya untuk melanjutkan hidup, menemukan pria lain yang sehat, punya masa depan, dan menemaninya jauh lebih lama dari yang bisa Jack lakukan. Membaca itu, air mata Angel tak terbendung. Semua kenangan tentang Jack, tentang tawa, tarian, dan perjalanan mereka kini terasa begitu pahit. Tapi di tengah kesedihan itu, tiba-tiba Angel teringat pada sebuah kertas tua dari jurnal kakek buyut Jack. Di sana tertulis satu nama tempat terakhir, Santa Pau, desa kecil Pirenia, tempat digelarnya festival sakral musim semi. Dan entah kenapa hatinya berkata Jack pasti ada di sana. Tanpa pikir panjang, Angel memutuskan terbang ke Santa Pau, tempat yang menjadi titik terakhir dalam kisah cinta sekaligus perjalanan takdir mereka. Festival. Find me. Do you remember what you used to face death? No, and I love you. And I want to dance. Tak terasa kita akhirnya telah tiba di penghujung kisah. Berkat petunjuk dari jurnal kakek Jack, Angel akhirnya menemukan Jack di Festival Santa Pau Spanyol, tempat di mana semua perjalanan mereka bermula dan berakhir. Kisah ini bukan tentang akhir yang bahagia selamanya, ini tentang keberanian untuk memilih, memaafkan, dan menerima ketidakpastian. Karena terkadang cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang bagaimana kita menghargai setiap momen seberapa singkat pun waktunya. Kini telah usai. Silesergo malebih dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to
fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you.